Sama ya. Kemudian neracanya balance enggak neraca? Barang lambang. Neraca saldonya balance, Bapak. Neraca, laporan posisi keuangannya. Laporan posisi. Laporan keuangan itu kan tidak hanya rugi laba, tapi juga neraca. Apa neracanya belum dikerjakan? Belum, Bapak. Belum. Yang sudah mengerjakan neraca siapa? Ya, sebenarnya nggak sulit karena tinggal memindahkan dari neraca saldo ke neraca atau laporan posisi keuangan. Coba Brian Herlambang, Iya, Bapak. kamu lihat neraca saldonya sekarang yang ada di kertas jawaban itu. Kamu Ya. sebutkan dari akun yang paling atas, apa? Kas. Kas. Kas berarti masuk neraca atau rugi laba? Neraca. Neraca sebelah aset atau utang? Aset. Aset. Berarti kan Anda buatkan neraca, mau bentuk T bisa, ke bawah bisa. Kas sebenarnya itu ya, masuk neraca. Ya. Kemudian bawahnya ya lambang? Piutang, Bapak. Piutang masuk mana? Masuk aset. Masuk aset. Terus berikutnya? Utang. Utang berarti masuk? Utang. Masuk utang. Masuk utang. Jadi sebelah kanan kalau Anda buatkan neraca bentuk T, sebelah kanannya kan utang dan ekuitas, berarti utang masuk sebelah kanan. Kemudian bawahnya? Penjualan. Penjualan masuk neraca atau rugi laba? Neraca. Oh, penjualan kok. Penjualan. Di kredit kan? Penjualan pada saat menganalisis neraca saldo, apakah masuk neraca atau masuk rugi laba, Anda berpedoman pada yang masuk neraca itu adalah aset, utang, dan modal. Sedangkan yang masuk rugi laba itu adalah penjualan, pembelian, atau BBP. Kemudian kalau ada retur pembelian masuk juga, retur penjualan juga, kemudian biaya-biaya. Jadi intinya yang masuk rugi laba itu adalah pendapatan dan beban. Kalau untuk perusahaan dagang, ya penjualan dan pembelian itu masuk laporan laba rugi. Ya, Bapak. Rugi, bawahnya lagi apa ya Mbak? Bawahnya lagi ada potongan penjualan, Pak. Potongan penjualan masuk laporan laba rugi, mengurangi penjualan. Terus? Iya, retur penjualan. Retur penjualan juga masuk rugi laba, mengurangi penjualan. Terus? Ya, ada pembelian juga. Pembelian juga masuk laporan laba rugi, beban ya. Terus? Ada potongan pembelian. Potongan pembelian masuk laporan laba rugi, mengurangi pembelian. Terus? Ada retur pembelian. Ya, masuk laporan laba rugi juga, mengurangi pembelian. Terus? Lalu ada beban gaji. Beban gaji masuk laporan laba rugi, masuk biaya operasi, ya, biaya administrasi umum. Terus? Lalu ada beban listrik dan air. Beban listrik air itu masuk beban operasi, masuk beban administrasi umum. Terus? Sudah itu aja. Sudah. Jadi laporan laba rugi yang tadi Anda sebut, laba bersihnya sejumlah itu terdiri dari penjualan dikurangi retur, dikurangi potongan, kemudian bawahnya adalah HPP, yaitu pembelian dikurangi dengan retur pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian. Sehingga penjualan dikurangi BBP itu namanya laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi biaya operasi atau biaya usaha. Ada biaya administrasi umum, ada biaya penjualan. Jadi setelah laba kotor dikurangi biaya usaha, namanya laba usaha. Dari yang kalian sudah kerjakan, apa ada kesulitan?
Indria Agustina ada kesulitan nggak? Tidak, Bapak. Tidak ya. Ya. Yasmin. Alhamdulillah tidak, Bapak. Ada ya. Kalau begitu saya teruskan sehingga seperti halnya perusahaan jasa Kapanari yang dijelaskan oleh Bu Kartika bahwa ada alat untuk membuat laporan keuangan, yaitu tadi Anda sudah sebut neraca saldo, tapi kalau ada penyesuaian maka dibuatkan neraca lajur. Seperti itu dulu yang dijelaskan oleh Bu Kartika. Bukan begitu? Iya, Pak. Iya ya. Nah, sekarang dengan perusahaan dagang bagaimana? Beda asa dengan dagang, itu hanya terletak pada barang dagangan. Jadi barang dagangan, untuk perusahaan jasa kan tidak ada barang dagangan, sehingga kemarin untuk penyesuaiannya, jurnal penyesuaiannya yang dibahas itu adalah misalkan pertama beban penyusutan ya, itu sama. Jadi antara dagang dengan jasa itu sama. Nanti ada beban penyusutan, juga ada biaya dibayar di muka, biaya dibayar di belakang, kemudian pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima di belakang, ya. Kemudian ada kerugian piutang, sama semua. Yang beda adalah terkait dengan BBP. Kemarin kita sudah bahas, Anda sudah terima PPT-nya itu, laporan laba rugi itu bebannya yang terbesar, beban pokoknya itu adalah namanya beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan ini Anda buatkan jurnal penyesuaian untuk menutup ke beban pokok penjualan. Saya tampilkan aja di sini supaya kalian tahu. Ini kebetulan ini neraca yang dulu pernah dibahas oleh Bu Kartika ya. Nah, kita nanti isikan di kolom ayat penyesuaian. Dulu namanya ayat penyesuaian atau jurnal penyesuaian? Ayat penyesuaian. Pak. Ya, jadi mau jurnal penyesuaian, mau ayat penyesuaian sama aja, hanya istilah aja kok. Setelah itu neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian kolom rugi laba, kemudian kolom neraca. Sama intinya, neraca lado di perusahaan jasa, laporan neraca lado di perusahaan dagang, sama. Ya, sekarang ini segambarannya yang sudah kalian kerjakan untuk laporan laba rugi itu. Ya, supaya besar, saya tuliskan ini. Saya kasih X aja nilainya. Ini sama seperti yang pernah kalian terima kemarin, PPT-nya dari PPT itu. Namanya penjualan bersih. Iya. Nah, di bawahnya ini ada BPP, beban pokok penjualan, atau seringkali disingkat dengan BPP. Yaitu terdiri dari persediaan awal barang jadi, barang dagangan, kemudian ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih itu terdiri dari pembelian ditambah ongkos angkut, ya. Kemudian dikurangi dengan retur pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian. Iya. Bisa terus sini aja.
ini pembelian kotor ya. Pembelian kotor. Ya, pembelian kotor ditambah ongkos angkut yang tidak ada kurungnya adalah berarti plus, yang ada kurungnya berarti minus. Ini namanya pembelian bersih. Jadi pembelian bersih itu adalah pembelian kotor ditambah ongkos angkut dikurangi potongan pembelian dikurangi retur pembelian. Ya. Jadi mencari BPP itu adalah persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian bersih, dikurangi dengan persediaan akhir. Ya. Ini namanya kalau di buku persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih itu namanya barang tersedia untuk dijual. Ya. Ini namanya barang tersedia dijual. Ya, ya ini dikurangi. Berarti persediaan akhir itu mengurangi. Ya. Inilah yang dimaksud dengan beban pokok penjualan. Ya. Jadi penjualan bersih, ini penjualan bersihnya. Ya. Kemudian BPP-nya adalah barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan akhir, namanya beban pokok penjualan. Ya. Ini beban pokok penjualan. Ya, penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Kemarin Anda sudah terima itu namanya laba kotor. Ya. Ya. Untuk membuat neraca lajur atau jurnal penyesuaian dulu. Jadi bedanya dengan jasa itu hanya terletak pada beban pokok penjualan. Ini adalah keseluruhan ini. Jadi kalau mencari beban pokok penjualan ya persediaan awal menambah, pembelian menambah, persediaan akhir mengurangi. Untuk membuat neraca lajur atau hal-hal yang ada di dalam beban pokok penjualan, yaitu persediaan awal, pembelian kotor, kemudian ongkos angkut, semuanya ini itu dibuat jurnal penyesuaian ke akun beban pokok penjualan. Sehingga jadi jurnal penyesuaiannya ini tambahannya untuk perusahaan dagang. Pertama adalah kita mau keseluruhan atau satu-satu. Kalau satu-satu berarti begini. Persediaan awal itu menambah atau mengurangi beban pokok penjualan. Jawabannya apa? Dayan? Apa Brian? Persediaan awal. Persediaan awal ini menambah atau mengurangi BPP? Mengurangi BPP. Saya ulangi lagi ya. Mencari BPP, mencari beban pokok penjualan itu adalah persediaan awal ditambah pembelian kotor, ditambah ongkos angkut, dikurangi retur, potongan, ya, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Sehingga kalau pertanyaannya, persediaan awal itu menambah BPP atau mengurangi BPP? Menambah, Bapak. Menambah. Berarti jurnal penyesuaiannya BPP atau beban pokok penjualan itu biaya, beban. Beban itu bertambah sebelah mana? Debit atau kredit?
Debit. Debit. Berarti jurnal penyesuaiannya adalah beban pokok penjualan debit, kreditnya adalah persediaan awal. Iya, begini. Kemudian untuk pembelian itu menambah atau mengurangi BPP. Pembelian kotor ini. Menambah. Berarti bisa saya buatkan begini. Yang menambah itu saya kumpulkan. Jadi persediaan awal itu menambah sehingga jurnal penyesuaiannya adalah BPP pada persediaan barang dagangan awal. Kemudian pembelian juga menambah sehingga jurnal penyesuaiannya juga BPP pada pembelian. Kemudian ongkos angkut menambah atau mengurangi? Menambah, Bapak. Menambah, berarti masukkan juga untuk ongkos angkut itu adalah DPP, debit, kreditnya adalah ongkos angkut. Iya, ini untuk yang menambah. Sedangkan untuk yang mengurangi, contohnya yang mengurangi adalah retur pembelian. Potongan pembelian itu mengurangi, persediaan akhir juga mengurangi. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah retur pembelian, debit, kemudian persediaan akhir. Iya, kreditnya adalah BPP. Ya, jadi tambahannya jurnal penyesuaian untuk dagang hanya dua ini. Pertama adalah yang menambah beban pokok penjualan, yang kedua adalah yang mengurangi beban pokok penjualan. Iya. Hanya ini sebenarnya. Sehingga nantinya kalau kita masukkan ke neraca lajur, maka ada jurnal penyesuaian, menghapus persediaan awal, menghapus persediaan akhir, kemudian menghapus pembelian, menghapus ongkos angkut, menghapus potongan, menghapus retur, sehingga yang ada adalah beban pokok penjualan. Itu sebenarnya beda antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Ya. Ini kurang satu. Ya, silakan kalau mau dicatat, tapi nanti saya share aja, nggak usah mencatat ya. Ini nggak usah dicatat. Jadi kalau kita masukkan ke neraca lajur, ya nantinya di kolom ayat penyesuaian ini nanti akan, kalau saya gambarkan sekarang begini, ini ada beban pokok penjualan. Kemudian retur pembelian dulu ya. Dan tadi persediaan. Ya. Jadi kalau jurnal yang tadi ini, jadi saya taruh di sheet yang pertama ini. Oh, sheet yang kedua ya. Ya ini, kalau jurnal penyesuaian ini dimasukkan ke neraca lajur, maka akan ada di kolom ayat penyesuaian. Itu pertama, yaitu yang beban pokok penjualannya bertambah. Yang beban pokok penjualannya bertambah tadi itu adalah persediaan dikurangi, pembelian dikurangi, ongkos angkut dikurangi,
beban pokok penjualannya di sebelah debit. Berarti nanti dimasukkan begini, debitnya adalah beban pokok penjualan, ya, pembelian, ongkos angkut. Ya, saya kasih angka, ya maka debitnya beban pokok penjualan, kemudian pembelian harus dihapus di sebelah kredit, ongkos angkut juga harus sebelah kredit. Anda lihat tadi untuk yang pertama, ya ini, oh persediaannya belum ya, persediaannya untuk ini ada di sebelah kredit. Kemudian yang kedua adalah mengurangi beban pokok penjualan. Jadi retur pembelian debit, potongan pembelian debit, persediaan kredit debit, beban pokok penjualannya kredit. Sehingga kalau kita masukkan ke neraca lajur di kolom ayat penyesuaian, maka retur pembelian ada di debit, kemudian potongan pembelian ada di debit, persediaan ada di debit, kreditnya adalah beban pokok penjualan. Begitu. Nanti kita akan latihan soal, ada kasus yang lengkap, artinya neraca saldonya ada, kemudian ayat penyesuaiannya juga yang harus kita buat. Ya. Nanti ini saya share, jadi Anda nggak usah mencatat. Ya. Bentar, saya cari soal dulu. Oh, bukan di sini. Oh, bukan juga. Bentar, saya cari dulu. Ini aja. Ini ada soal, jadi sama seperti yang kalian sudah buat tadi. Ini ada saldo akhir dari buku besar per tanggal 1 Desember tahun 2007. Ini, ya, kemudian ini ada transaksi selama bulan Desember, kemudian ini ada data penyesuaiannya. Ya, apa ini nggak usah dulu. Atau ini kita mencongak aja dulu. Saya ingin tahu kalian paham nggak dengan apa yang sudah saya jelaskan kemarin. Membeli barang dagangan, jurnalnya apa? Christian Wijaya. Iya. Ini membeli barang dagangan, jurnalnya apa? Jurnal pembelian, Pak. Pembelian. Kalau ada termin kemarin tunai atau kredit? Berarti kredit, Pak. Berarti jurnalnya adalah? Mengurangi kas, Pak. Beli, baru beli kok ini. Belum bayar, membeli secara kredit. Jurnalnya adalah? Piutang. Membeli secara. Bentar, Pak. Kalau kamu membeli barang secara kredit, secara utang, maka debitnya kamu menerima barang, maka di sini akunnya adalah pembelian. Ya. Pembelian debit, utang,
Kredit. Kredit. Nomor 2, Ria. Ya, Pak. Jurnalnya apa tanggalnya? Barang kas pada penjualan. Pas pada penjualan di sini ada HPP-nya. Kemarin sudah saya jelaskan namanya metode perpetual. Jadi setelah kas pada penjualan, kemudian yang kedua jurnalnya adalah HPP pada persediaan. HPP pada persediaan. Nomor 8, tanggal 8 apa? Mengembalikan barang. Mengembalikan barang. Berarti retur penjualan atau retur pembelian? Retur pembelian. Retur pembelian. Berarti jurnalnya adalah Retur pembelian pada kalau utang yang usaha. berkurang atau bertambah. Berkurang. Usaha di retur pembelian ya Mas Eri. Menerima kembali. Menerima kembali itu retur penjualan atau retur pembelian? Retur penjualan. Penjualan. Retur penjualan itu piutangnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Piutang berkurang debit atau kredit? Piutang berkurang pada kredit. Kredit. Berarti jurnalnya adalah Retur penjualan pada piutang usaha. penjualan pada piutang ya. Kemudian ada HPP-nya? HPP pada persediaan, Pak. Kalau barang yang dijual itu persediaannya berkurang. Tapi kalau barangnya dikembalikan dari yang dijual kemudian dikembalikan, berarti persediaannya bertambah. Berarti persediaan pada HPP. Persediaan pada HPP ya. Melunasi utang jurnalnya apa? Dia? Melunasi utang berarti utang pada kas. Utang pada kas tanggal 20 membeli barang secara kredit. Pembelian pada utang usaha. Pada utang ya sudah. Ini karena kalian sudah paham. Ini soal ini kalau dikerjakan sampai 2 jam ini. Saya hapus saja. Ya. Jadi ada soal ini sama dengan waktu tim jasa perusahaan jasa. Ini Anda harus masukkan ke neraca saldo dulu. Ini. Ya. Kemarin sama Bu Kartika Anda sudah diajarkan bahwa aset itu selalu debit atau kredit? Debit. Debit. Kas aset, surat berharga aset. Ini saya tuliskan aja di sini. Ini debit. Debit penyisian kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang. Ini debit. Persediaan itu adalah debit. Yang masuk persediaan di sini adalah persediaan akhir ya. Persediaan akhir itu ada di karena kita membuat dari buku besar, maka persediaan akhir saya salah sebut, bukan persediaan akhir, persediaan awal 300 juta itu karena ini 1 Desember. Ini debit, biaya di asuransi dibayar di muka. Ini aset, berarti debit, penjualan, iya debit atau kredit? Kredit, Pak. Penjualan kredit, pembelian Debit. debit, retur penjualan. Retur penjualan lawannya penjualan. Kalau penjualan kredit, maka retur penjualan Debit. debit. Potongan pembelian itu selalu debit. Kalau potongan pembelian Kredit, Pak. kredit. Potongan penjualan itu kredit. Berarti potongan penjualan Debit. Utang usaha Kredit. ongkos sangkut Debit. biaya iklan debit, pokoknya biaya semuanya debit. Pendapatan ini berapa ini? Lupa tadi, kok ada angka 5 ini. Nanti kita lihat aja. Pendapatan sewa diterima di muka itu utang sebenarnya. Utang itu debit atau kredit? Kredit. Beban penyusutan? Debit. Bangunan? Debit. Modal gaji? Kredit. Ya, sekarang kita masukkan ini ke
rata saldo tadi itu. Ini untuk menyingkat saja, ini saya copy aja ke sana. Jadi yang debit nggak usah saya pindah, yang kredit berarti saya pindah. Berarti ini kredit, kemudian ini kredit, kemudian ini kredit, ini potongan pembelian kredit, kemudian utang juga kredit, ongkos angkut debit, pendapatan sewa diterima di muka kredit. Kemudian beban penyusutan debit, bangunan debit, modal kredit. Iya. Saya hapus dulu ini. Ini harus sama, tapi yang jelas tadi ini tidak sama karena ada angka yang terhapus tadi itu, yaitu 5 itu. Ini angka ini, jadi harusnya sama. Bentar, saya tadi selisihnya dulu. Begitu 24 juta aja. Bisa tambah 1.200.000. Oh, maaf salah ini. Bentar. Tadi modalnya ini. Iya, betul. Ini selisihnya berarti nih. Nah, ini 24 juta berarti. Iya, udah. Jadi Anda kalau mengerjakan rata-rata kemarin, pertama kan rata saldonya harus balance dulu. Kalau tidak balance, maka nggak mungkin neracanya nanti balance. Ini sudah saya buatkan begini, ya. Sekarang tinggal memasukkan ayat penyesuaian. Jadi kalau sudah sama seperti ini, langkah kedua adalah membuat jurnal penyesuaian. Dari transaksi penyesuaian ini, yang terkait dengan perusahaan dagang itu hanya persediaan barang dagangan ini. Walaupun di sini tidak disebutkan, mulai dari atas ini sampai ke bawah tidak ada
ada pembelian atau retur pembelian, itu nggak ada. Tapi kita harus tahu bahwa jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang, walaupun di sini ada persediaan akhir, itu artinya hal-hal yang mempengaruhi beban pokok penjualan itu harus dibuat jurnal penyesuaian. Sehingga kalau kita lihat di neraca lacur yang sudah kita buat ini, kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk yang terkait dengan beban pokok penjualan. Nah, saya buat sheet lain aja. Ya, kita buatkan jurnal penyesuaian. Anda buatkan kolom, bisa. Iya. Jadi jurnalnya selalu tanggal 31 Desember. Ya, Anda lihat sekarang di neraca saldonya. Mana akun-akun yang terkait dengan BPP. Yaitu di sini ada pembelian. Ada pembelian, kemudian ada potongan pembelian, ada ongkos angkut, kemudian ada persediaan. Persediaannya ini. Tapi persediaan akhir, tadi di keterangannya, persediaan akhir, kalau persediaan awal adalah sebesar ini, persediaan awalnya 300 juta, kemudian di data penyesuaian, ini persediaan akhirnya adalah 200 juta. Sehingga ini harus kita buat jurnal penyesuaian. Berarti jurnal penyesuaiannya dari sini aja supaya kelihatan semua. Berarti apa? Ayo Ria, jurnal penyesuaiannya, jurnal penyesuaian ke BPP, yang menambah BPP. Yang menambah BPP persediaan awal. Beban pokok penjualan debit dulu. Beban pokok penjualan debit, kreditnya tadi apa? Kreditnya persediaan awal. Yang menambah BPP, yaitu persediaan awal. Kemudian pembelian. Kemudian beban biaya ongkos angkut. Iya. Biaya angkut. Angkanya ada di sebelah kiri itu. Berarti persediaan awalnya adalah 300 juta. Pembeliannya adalah 500 juta. Ongkos angkutnya adalah 3 juta. Ya. Berarti BPP-nya adalah jumlah kredit ini. 300 tambah 500 tambah 3 juta. Berarti 803 juta. Iya. Kemudian yang mengurangi BPP. Yang mengurangi BPP adalah retur pembelian. Potongan pembelian. Iya, potongan pembelian.
Dan persediaan barang dagangan akhir. Persediaan akhir barang dagangan. Ya, returnya berapa? Retur pembelian Retur pembeliannya ada nggak? tidak ada. Ada itu. Yang ada adalah maaf, salah. Salah. Yang ada adalah potongan. Potongannya berapa? Potongan pembelian 25 juta. 25 juta. Persediaan akhir tadi itu keterangannya di bawah ini. Persediaan akhirnya adalah 200 juta. Iya, sehingga DP-nya sudah ada lagi kan? Potongan pembelian, retur pembelian tidak ada, berarti ini adalah bukan pokok penjualan. Ya, berarti ini 225 juta. Ya. Jadi terkait dengan data penyesuaian ini, Anda harus membuat jurnal penyesuaian ini dulu, yaitu beban pokok, penjualan, yang menambah dan yang mengurangi. Ini sama. Kalau Anda kasih nomor, ini nomor 1 begitu. Jurnal penyesuaian nomor 1, kemudian nomor 2. Ya, sekarang yang ketiga. Di sini ada keterangan piutang tidak tertagih ditaksir 1% dari saldo piutang. Waktu Bu Kartika, kalau ada taksiran kerugian piutang, jurnalnya apa dulu? Belum diajarkan itu, Pak. Belum ya? Iya. Jadi saya tambahkan di sini aja. Saya tambahkan di sini. Nah, tambahkan ini jurnal penyesuaian yang tambahan untuk perusahaan dagang ya. Untuk penyisian kerugian piutang. Jadi kalau ada kerugian piutang, artinya kerugian piutang itu begini. Perusahaan itu tidak menghindar dari adanya piutang yang macet. Piutang yang macet berarti piutang yang tidak bisa terbayar. Nah, ada dua cara pencatatan, yaitu yang pertama metode cadangan. Jadi yang kita bahas ini metode cadangan. Artinya sebelum piutang itu macet, kita buatkan namanya taksiran. Jadi ini saya tambahkan sebenarnya taksiran kerugian piutang. Kita menaksir kira-kira nanti yang kemungkinan tidak bisa tertagih itu berapa. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah debit kerugian piutang, ini biaya. Debitnya adalah penyisian. Di penyisian di sila lainnya adalah cadangan. Penyisian kerugian piutang. Iya. Jadi jurnalnya ini. Jadi soal yang tadi, jurnalnya adalah soal ini berarti jurnalnya adalah penyisian piutang tidak tertagih 1% dari saldo piutang. Jadi jurnalnya sama dengan yang sudah kita tadi, yaitu kerugian piutang debit, kreditnya adalah penyisian. Iya, berarti 1% dari saldo piutang. Di sini saldo piutangnya adalah 650 juta. Kalau 1%-nya adalah 6.500.000. Iya, yang keempat.
Beban asuransi tahun 2007 10 juta. Dulu sama Bu Kartika jelaskan begini, ada beban dibayar di muka, ini beban dibayar di muka 12 juta. Artinya biaya asuransi dibayar di muka ini untuk jangka waktu 2000, kalau kita mengerjakan 2007, berarti untuk 2007 dan 2008. Itu namanya biaya dibayar di muka. Sehingga kalau ada keterangan untuk tahun 2007 saja itu 10 juta. Sehingga untuk tahun 2008 adalah 12 juta dikurangi 10. Ya. Sehingga jurnal penyesuaiannya kita harus mencatat ada kerugian, ada beban asuransi debit sebesar tahun 2007. Jadi tahun 2007 ini adalah 10 juta. Kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. 10 juta. Sudah ya, seperti ini ya. Jadi saya nggak usah ulang lagi dari yang dibahas Bu Kartika. Jadi dulu pernah diberikan pedoman, kalau sudah ada biaya asuransi dibayar di muka, maka di jurnal penyesuaiannya kita harus mencatat beban asuransi. Beban asuransi itu artinya yang sudah menjadi beban. Asuransi yang sudah menjadi beban. Catat sebesar 10 juta, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka, dicatat sejumlah angka yang sama. Ya, berikutnya, gaji yang masih harus dibayar. Sebenarnya apa, Ria? Gimana, Pak? Untuk gaji yang masih harus dibayar, debitnya apa, kreditnya apa? Debitnya utang. Utang masuk kredit. Debitnya? Debitnya beban. Iya, beban debitnya beban. Debitnya beban, kreditnya adalah utang. Utang. Iya. Jadi beban gaji, kreditnya adalah utang beban gaji. Jumlah 3 juta. Oh, 3 juta. Oh ya, 3 juta betul. Nomor 6. Untuk ini pendapatan sewa diterima di muka tahun 2008. Di sini ada pendapatan sewa diterima di muka. Tadi ini 24 juta ini. Iya. Pendapatan sewa diterima di muka ada 24 juta. Tapi yang masih menjadi pendapatan sewa diterima di muka tahun 2008 itu 20 juta. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah, kalau saya jelaskan begini, kalau sudah ada pendapatan sewa diterima di muka, yang belum ada apa? Pendapatan, Pak. Pendapatan bertambah sebelah mana? Kredit. Kredit. Catat di sini pendapatan kredit, pendapatan sewa. Sejumlah yang tahun 2007. Kalau tahun 2008-nya 20 juta, berarti tahun 2007-nya berapa? 4 juta. 4 juta. Kreditnya mengikuti yang kredit. Kalau kreditnya pendapatan sewa, kreditnya adalah pendapatan sewa diterima di muka. Ya, begitu. Kemudian kalau namanya gaji yang masih harus dibayar, biaya yang masih harus dibayar itu selalu ada, nggak usah bingung kalau seperti ini, jurnalnya pasti ini, debitnya beban, karena belum dibayar maka utang. Jadi ini adalah beban bunga pada bunga yang masih harus dibayar. Utang beban bunga, ya, sebesar 3 juta.
Kemudian biaya penyusutan. Biaya penyusutan dulu pernah diajarkan, jurnalnya gimana beban penyusutan? Belum, Pak. Oh, belum. Beban penyusutan itu adalah, jadi aset tetap seperti bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, itu disusutkan. Kenapa disusutkan? Karena digunakan untuk usaha, dipakai. Karena dipakai untuk memperoleh pendapatan, maka berkurangnya nilai perolehan, nilai belinya itu diakui sebagai beban. Sebenarnya sama dengan ini, sama dengan kerugian piutang tadi itu. Bebannya adalah beban penyusutan. Kalau itu bangunan ya bangunan. Berikutnya kalau untuk piutang tadi itu penyisian, tapi untuk penyusutan itu namanya akumulasi. Tapi prinsip dasarnya sama. Penyisian kerugian piutang itu adalah kumpulan atau kerugian-kerugian piutang yang dikumpulkan. Tapi kalau akumulasi berarti penyusutan penyusutan yang dikumpulkan itu namanya akumulasi. Akumulasi penyusutan bangunan. Tambahannya untuk kasus ini, yang pertama adalah kerugian piutang yang dulu katanya belum dibahas oleh Bu Kartika. Yang kedua adalah beban penyusutan ini. Iya, sejumlah 1.500.000. Yang ke-9, biaya administrasi bank belum dicatat. Sama dengan beban yang masih harus dibayar. Berarti apa? Biaya administrasi bank pada hutang. Iya, biaya administrasi bank Pada hutang beban administrasi. Iya. Nilainya 120.000. Iya. Berikutnya adalah pendapatan obligasi yang masih akan diterima. Jadi jurnal penyesuaian itu yang paling gampang itu biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya debit, utang kredit. Satunya lagi adalah pendapatan yang masih akan diterima. Jadi jurnalnya apa? Pendapatan yang masih akan diterima adalah debitnya piutang, kreditnya adalah pendapatan. Ini piutang, pendapatan bunga, kreditnya adalah pendapatan bunga. Sebesar 50 juta. Iya. Ya, ini jurnal penyesuaian dari kasus ini. Jadi kalau kita bahas perusahaan jasa, yang beda hanya yang di atas ini tadi. Yang ini yang beda. Jadi untuk jasa ini tidak ada, nomor 1, nomor 2 tidak ada. Kalau dagang, kita harus membuat jurnal penyesuaian, akun-akun yang mempengaruhi BPP, yang menambah adalah ini, yang mengurangi adalah ini. Ya, begitu untuk jurnal penyesuaiannya. Kita sekarang tinggal memasukkan ke neraca lajur. Debit masukkan debit, kreditnya masukkan kredit. Ini supaya kalian bisa mengerjakan. Saya share dulu ya. Ya, Pak. Saya share, jadi nanti langsung kalian mengerjakan sambil latihan. Pak, maaf, ini masih ada anak-anak yang belum bisa masuk ya, Pak? Ini salahnya sendiri terlalu lama.
Sudah saya sisi untuk masuk. Ya, Pak. Terima kasih. Ntar saya perbaiki dulu supaya nanti kalian nggak repot. Atau kalau share terlalu lama ya, waktunya habis nanti. Ini aja sudah, nggak apa-apa. Kita lihat sekarang ini. Atau ini saya pindah dulu, nggak apa-apa. Ini saya pindah ke zona penyesuaian tadi itu. Iya, sudah. Pertama, beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan kita masukkan ke neraca lajur. Masukkan sebelah debit. Ini belum ada beban pokok penjualan. Anda lihat dari atas sampai ke bawah, belum ada beban pokok penjualan. Kita buatkan akun baru lagi, yaitu beban pokok penjualan. Jadi beban pokok penjualannya adalah sebesar 803 juta. Tulis di sini 803 juta. Iya. Debitnya beban pokok penjualan 803 juta. Kreditnya adalah persediaan awal kredit, pembelian kredit, ongkos angkut kredit. Sehingga kita masukkan ke neraca lajur. Persediaan awal kredit, jadi debitnya tadi sudah. Debitnya adalah ini. Kemudian persediaan, di sini hanya ada akun, satu akun yaitu persediaan. Jadi satu akun itu maksudnya ya untuk persediaan awal dan untuk persediaan akhir.
Saya perbaiki dulu. Iya, jadi persediaan awalnya dihapus atau dikredit 300 juta, kemudian pembeliannya adalah juga 500 juta. Kita lihat lagi jurnal penyesuaiannya, pembelian awal ongkos angkut yang belum. Ongkos angkutnya adalah ini 3 juta. Ya, sudah. Ini untuk BPP, beban pokok penjualan, yang ini sudah kita masukkan. Yang kedua adalah kita masukkan jurnal penyesuaian yang kedua, potongan pembelian debit, persediaan debit, beban pokok penjualan kredit. Beban pokok penjualannya 225 juta, yaitu tadi dari persediaan akhir. Persediaan akhirnya tadi adalah 200 juta. Kemudian yang 25 juta adalah potongan pembelian 25 juta. Iya. Kita lihat untuk supaya nanti pekerjaan kita itu berikutnya tidak salah. Kita lihat dulu apakah yang kita masukkan debit sama dengan kredit. Nah, jumlahnya ini harus sama dulu. Karena kita masukkan debit sama dengan kredit. Iya. Nah, ini sudah sama. Karena kita tadi memang memasukkan debitnya, kemudian kreditnya. Sehingga kolom ayat penyesuaian ini harus sama. Ya, kita teruskan jurnal penyesuaian yang kedua. Yang ketiga, kerugian piutang pada penyisian. Anda lihat kerugian piutang, apakah sudah ada akunnya? Ternyata belum ada. Yang ada hanya penyisian kerugian piutang. Maka kita buatkan akun baru lagi, yaitu kerugian piutang. Yaitu kerugian piutang debit tadi sebesar kerugian piutang debit 6.500.000. Iya. Kemudian kreditnya adalah penyisian sebelah kredit 6.500.000. Kita masukkan, kita cek lagi. Oh, angkanya sama tadi dan betul. Kemudian yang keempat, beban asuransi pada asuransi dibagi 10 juta. Kita lihat apakah ada beban asuransi. Beban asuransi di sini ada biaya asuransi dibagi buka. Tapi beban asuransinya belum ada. Kita buatkan akun baru lagi, yaitu beban asuransi. Asuransi tadi jurnal penyesuaiannya beban asuransi debit 10 juta ya. Ini 10 juta debit. Bukan sebelah kiri yaitu debit, kreditnya beban asuransi tidak di muka 10 juta. Iya, sudah. Kemudian jurnal penyesuaian yang berikutnya, beban gaji pada utang beban gaji. Beban gajinya ada ini, tapi utang beban belum ada. Kita jadikan satu aja.
Jadi ini kita jadikan satu. Jadi utang bebannya hanya utang beban, jangan nggak usah disebutkan ininya. Ada lagi ini juga sama. Iya. Ini juga sama. Beban gaji pada utang beban gaji pada utang beban 3 juta. Kita masukkan beban gajinya debit, utang bebannya kredit. Iya. Jurnal yang berikutnya. Pendapatan sewa diterima di muka. Ini 4 juta. Kreditnya adalah pendapatan sewa. Kita lihat di nota tajur, pendapatan sewa diterima di muka ada, kemudian pendapatan sewanya belum ada. Kita buatkan akun baru lagi, yaitu pendapatan sewa. Jadi jurnalnya tadi, jurnal penyesuaian yang ke ini, pendapatan sewa diterima di muka debit 4 juta. Pendapatan sewa diterima di muka debit 4 juta. Kreditnya adalah pendapatan sewa 4 juta. Iya. Jurnal penyesuaian berikutnya, beban bunga pada utang beban bunga. Beban bunganya belum ada beban bunga. Ya, tambahkan lagi. Beban bunga pada utang beban bunga. Beban bunganya sebesar 3 juta. Utang bebannya 3 juta. Di sini sudah ada utang beban 3 juta. Tadi kan dari gaji, sekarang tambah lagi 3 juta. Ya. Oh, enggak sama ini. Ini ada selisih ini, berarti kita memasukkannya salah. Salahnya di mana ini? 1 juta. Bentar. Nanti kalau memasukkannya nggak teliti, akibatnya total dari kolom ayat penyesuaian nggak sama. Ada selisih 1 juta. Kita teliti lagi terpaksa. Jadi sampai pada beban asuransi. Beban asuransi 10 juta, sudah betul 10 juta. Potongan ini ongkos angkut, beban bunga, utang beban bunga. Ini pendapatan sewa 4 juta. Rp6.500.000. Iya sama. Asuransi 10 juta. 10 juta. Oh ini mungkin.
Ya, tadi menjumlahkannya saya salah tadi. Jadi selnya salah, kurang tadi itu. Jadi sudah betul ya. 1054 sudah. Sekarang yang berikutnya lagi. Beban bunga sudah. Sekarang beban penyusutan. Beban penyusutan 1.500.000. Di sini beban penyusutan bangunan ada 1.500.000. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan belum ada. Kita tambahkan lagi. Akumulasi penyusutan bangunan. Rp1.500.000 setelah kredit. Iya. Ya. Kemudian berikutnya. Beban administrasi pada utang beban. Beban administrasi bank juga belum ada. Saya geser-geser lagi karena banyak. Ya, beban administrasi bank tadi sejumlah 120.000. Jadi ini 120.000 masukkan sebagai debit. Kreditnya adalah utang beban. Ini tambah lagi. Nanti tambah lagi dengan 120.000. Iya. Jumlahnya ini terpaksa saya tambah lagi 38 ya. Oh, ini salah ini. Salah menempatkan saya. Harusnya di sini. Iya. Ya. Berikutnya piutang pendapatan bunga pada pendapatan bunga. Piutang pendapatan tidak ada di sini. Di sini hanya ada piutang usaha. Kemudian pendapatan bunganya juga tidak ada. Jadi dua-duanya tidak ada. Kita buatkan baru piutang pendapatan debit. Kemudian pendapatan bunga. Iya. Jadi angkanya sebesar 50 juta. Jadi masukkan 50 juta. Kemudian 50 juta. Iya. Ya, sudah selesai, kita masukkan jurnal penyesuaian ke dalam kolom ayat penyesuaian. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Pak, hutang beban itu tidak bisa dijadikan satu sama hutang usaha. Beda, utang usaha itu adalah utang karena pembelian kredit. Sedangkan utang beban itu terkait dengan beban yang masih harus dibayar, harus dipisah. Jadi nanti utang itu macam-macam, ada utang usaha, ada utang beban, ada utang pajak, ada utang bank, ada utang obligasi, begitu harus dipisah, jangan digabung. Supaya yang membaca neraca itu jelas. Jadi oh ternyata ada beban yang masih harus dibayar. Nanti bayarnya kapan? Ya bulan berikutnya. Kalau ini bulan Desember, berarti bulan Januari sudah dibayar seperti itu. Itu Ria. Iya, Pak. Pertanyaan yang lain. Dulu. Saya ingin ada ini paham. Nabilah Tul Hasanah, paham? Ya, Pak. Kalau jawabnya paham, berarti bisa. Sebaiknya tidak saya yang ngerjakan ini, kalian gitu. Sehingga sambil nulis itu mikir. Itu dia sebaiknya. Tapi nggak apa-apa karena waktunya
Memang kita kuliah online ya begini. Kalau nulis saya terlalu lama kalau dia. Ya. Nah, dulu sama Bu Kartika, ayat penyesuaiannya diisi, kita harus mengisi rata saldo setelah penyesuaian. Dulu diajarkan gimana ini? Ayo Rian Iya, jawab. Pak. Cara untuk mencari neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah gabungan neraca saldo dengan ayat penyesuaian. Intinya adalah kalau debitnya di sini ada, maka tambahkan, masukkan di sebelah debit. Hal yang sama juga kalau di sini ada kredit, kemudian di sini ada kredit, berarti masuk di sebelah kredit. Sehingga kalau di sini ada, ini contohnya, mana ya? Dapat kredit, ini contohnya. Ongkos angkut debit, ayat penyesuaian kredit, maka di neraca saldo setelah penyesuaian Berkurang. dikurangi. Ya, kita break dulu, ada suara azan. Ya, Pak. Ayo, lanjutkan kan. Kas sekarang. Kas di sini ada, di ayat penyesuaian tidak ada. Berarti gimana Ria? Langsung dipindah 450 100 juta, Pak. Kalau dibuatkan rumus pakai Excel gini, sebenarnya debit tambah debit kurangi kredit begitu. Jadi ini kalau saya buat rumus supaya nggak usah ngitung-ngitung, ini debit ditambah debit di ayat penyesuaian dikurangi kredit ayat penyesuaian. Nah. Ini 450. Yang sama dengan kas adalah aset. Jadi semua aset kalau pakai Excel begini enak, nggak usah mikir. Langsung di copy aja yang kaitannya dengan aset.
Sama dengan aset itu apa? Biaya. Jadi bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Sehingga ini dikopikan ke surat berharga, kemudian ke pokoknya semua aset. Persediaan juga, kemudian biaya di muka juga, sama dengan pembelian biaya, ini juga sama. Kemudian yang bertambah sebelah debit, retur penjualan juga, bertambah sebelah debit, retur penjualan. Oh, bukan masuk ini. Kita nanti untuk DPP-nya nanti kita lihat. Kemudian ongkos angkut, beban semuanya ini. Kemudian beban penyusutan, bangunan, modal tidak. Kemudian BPP, kemudian BPP. Iya. Kemudian sekarang yang kredit. Ini pakai rumus enak memang. Penyisian kerugian piutang. Di sini 4 juta. Di ayat penyesuaian 6.500.000. Berarti inilah salah satu setelah penyesuaian. 10 juta. Berapa ya? 10.500.000. Kalau saya buatkan rumus. 10 juta 100. Kalau saya buatkan rumus, ini sama dengan kredit. Kreditnya ini ditambah kreditnya ayat penyesuaian dikurangi debitnya ayat penyesuaian. Tinggal ngopi aja sekarang. Yang sama dengan kredit itu bertambah sebelah kredit adalah penjualan. Kemudian potongan ini. Kemudian potongan penjualan enggak utang usaha. Sama. Kemudian modal penjualan dulu. Pendapatan sewa diterima di muka. Kemudian modal. Kemudian modal, kemudian utang bekas sewa. Kemudian akumulasi pendapatan sewa ya. Kemudian akumulasi penyusutan. Iya. Ini tadi beban belum. Oh, ini ada belum masuk berarti kita teliti dari atas. Ini buktinya. Kok jumlahnya tidak sama debit dan kredit. Kita lihat ke atas, mungkin ada yang tadi salah ngopi. A sudah, surat berharga sudah, piutang sudah, penyisian sudah, persediaan. Persediaan ini awalnya 300, akhirnya 2 betul, beban asuransi betul. Penjualan betul, pembelian habis, retur penjualan ini yang belum masuk. Ini sama dengan ini.
Ya. Potongan pembelian juga habis, potongan penjualan belum ada ini. Berarti ini 10 juta. Iya. Kemudian utang usaha sudah, ongkos angkut sudah, ini iklan, ini mestinya sudah jalan ini. Ya, jalan itu. Kalau Anda mendapat masalah, kalau sudah error seperti ini, rasanya lega begitu. Sekarang tinggal memasukkan mana yang masuk kolom kita, mana yang masuk kolom data. Yang di atas sekarang. Nabilatul Hasanah. Pas masuk mana? Pas untuk debit, Pak. Pas masuk debit. Masuk setelah raja saya debit ya. Terus kemudian Nabilatul tetap berada. Surat itu masuk debit, Pak, aset. Masuk aset juga. Utang usaha. Utang usaha debit, Pak. Sama juga. Penyisian. Nah, ini yang belum diajarkan kemarin. Penyisian itu masuk rasa juga, tapi sebelah kredit, sebelah ini. Kesetiaan itu masuk mana? Debit, Pak. Ini. Dia juga di muka. Debit. Kata apa? Kalau biayanya itu kira-kira, tapi kalau dibayar di mukanya itu neraca. Masuk neraca saja, kira-kira. Bukan jualan. Jualan kereta, Pak. Masuk lagi apa kata rasa? Kira-kira. Pembelian habis sudah nggak ada. Pembelian potongan pembelian itu masuk di BPP, jadi kosong ini. Kalaupun ada nanti masuk rugi. Itu penjualan masuk mana? Debit, Pak. Kira-kira rata-rata. Namanya penjualan bukan laba. Itu penjualan masuk di laba karena di sini ada debit, maka di sini masuk ada debit. Potongan pembelian secara basis, walaupun Anda masukkan di laba. Potongan penjualan masuk di laba. Ya. Kemudian utang usaha masuk mana? Neraca sebelah kredit. Iya. Kemudian ongkos angkut sudah ada 0. Anda masuk di laba. Kemudian biaya iklan masuk mana? Baru di Juga BPD. Biaya yang mana sama, laba debit. Biaya gaji sama. Pendapatan sewa di semua dibayar utang. Ketika kalau utang masuk, kalau laba kredit. Ya. Kemudian biaya penjualan. Iya. Tapi ini masuk rugi. Ada tanggungan. Masuk mana?
neraca. debit, aset, ya. Modal Modal masuk neraca, Pak. terus pokok penjualan ini adalah barang ini. Ya, bagian itu barang dan asuransi masuk ke laba juga. Tambahan ini masuk neraca. Ya. Berikutnya pendapatan sewa masuk di neraca. Dana masuk di laba. Kemudian informasi perusahaan sama dengan isian masuk neraca setelah kredit. Akan di kolom ayat saya rata satu penyesuaian akan setelah kredit masukkan kredit. Dan masih barang masuk ke laba sudah debit. Uang pendapatan masuk neraca. Kemudian pendapatan masuk di laba. Iya. Semuanya diberi dan pokok neraca. Maka selanjutnya adalah mencari laba atau rugi. Kita tambahkan kolom kredit untuk kolom laba, kolom debit untuk kolom laba ditambahkan. Di antara sebelah kredit itu pendapatan, kemudian utara, debitnya utara. Nah, debitnya adalah barang. Kalau pendapatan jualan dikurangi barang lebih besar jualan, namanya laba atau rugi? Laba. Di sini adalah laba. Contohnya adalah selisih antara kolom kredit dengan kolom debit. Ya. Tantangannya adalah memindahkan laba pindahkan ke neraca. Kalau posisi debit, mana laba itu menambah modal atau mengurangi modal? Menambah modal setelah kredit, maka laba yang lalu setelah kredit. Ya. Ini angka akhir dari neraca sekian. Saya lihat 700 ini angka PLN. Berarti selesai sudah mencatatkan neraca lalu untuk perusahaan. Mungkin kalau kerjakan pakai tangan ya tidak secepat ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan, mana yang belum jelas saya akan lagi. Kalau membuat rata, membuat laba, membuat laba, ini ambilkan dari kolom laba. Waktu membuat rata, ambilkan dari kolom laba. Kalau ada pertanyaan, berarti kalian pilih ini.
gimana dia bagi-bagi ya? Memang pelatihan. Jadi habis ini latihan lagi dan kalian harus mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan akan sulit untuk memahaminya. Saya perbaiki dulu. Iya. Langkah berikutnya adalah laporan laboratori. Kita contoh ini aja. Laporan keuangan gitu. Iya. Sekarang kita keluarkan laba. Jadi kita ambilkan semuanya dari kolom laba. Kolom laba di ada jualan, ada kolom itu jualan, ada kolom jualan, ada BPP tentang penjualan ini tadi. Ya. Sekarang kita buatkan laporan rugi. Hati-hati tadi itu silakan. Karena adalah penjualan. Ya, yang betul dari penjualan. Penjualan. Iya. Penjualannya adalah kalau jualannya ini. Nah, ini 950 juta. Kemudian itu penjualan. Itu penjualannya 3 juta. Potongan penjualannya 10 juta. Ya. Ini yang tambahkan. Ya. Sehingga pendapatan bersihnya adalah 950 juta penjualan bersih. Ya. Berikutnya adalah pokok penjualan. Kalau kita buatkan seperti ini, maka pokok penjualan nilainya hanya 1. Tidak usah dicari lagi sejak awal pembelian dan ini itu tidak usah gitu. Karena ini sudah dapatkan penyesuaian untuk pokok penjualan. Ini dari lajur pokok penjualannya sebesar 58 ini. Ya. Sehingga penjualan bersih ditambah kurang dengan BPP. Ini ada yang baru masuk ini. Penjualan bersih dikurangi pokok penjualan namanya laba pokok. Ini. Ya. Berikutnya adalah beban penjualan. Beban penjualan adalah beban penjualan mulai dari
dari perkara sampai perkara diterima pembeli. Sehingga kalau kita lihat di sini yang masuk ke penjualan adalah penjualan lagi penyelidikan. Jadi yang masuk ke penjualan adalah bukan dalam rangka memperkenalkan sampai barang itu diterima oleh pembeli, memperkenalkan penjualan. Iya, penjualan sebesar 25 juta. Kemudian berikutnya adalah pelanggan administrasi umum. Ini semua biaya. Di salah lain penjualan tidak dimasukkan dalam administrasi umum. Kalau kita lihat di sini, didorong mulai dari atas. Ini peningkatan karena beban bunga, kemudian beban gaji, kemudian pensusunan, kemudian piutang, transaksi, beban bunga, beban itu termasuk dalam kelompok administrasi umum. Ya, sama-sama di sini. Pertama tadi adalah beban gaji di sana. Beban ini ya, beban gaji ini. Berikutnya bebannya gitu ya. Terus ibu pensusunan bangunan. Baca 500. Nanti saya lakukan kerugian piutang. Kerugian piutang. Kerugian piutang menjadi 500. Kemudian transaksi. Sendiri 7 juta. Kemudian beban juga. Kalau siapa ini tadi? Oh, ini ada double ini. Harusnya satu bulan ini. Masih ini aja 3 juta. Jadi ini yang saya positif kebetulan ini ada beban mana, di sini ada beban mana, di sini apa? Nah sudah ada beban mana ini untuk memasangkan ada penyesuaian, masuk akal yang tidak ada. Jadi yang ini saya pindah saja ke atas sini dikalikan 1. Bisa saya hapus. Tinggal bebannya adalah 3 juta 700. Bebannya adalah 3 juta 700. Berikutnya adalah setelah melakukan konsultasi ini pendapatan sewa.
umum. Karena masing-masing orang maksud saya. Ya. Jumlah 120.000. Awalnya di sini ada pendapatan lain, yaitu pendapatan dari sewa, pendapatan tambahan. Ya, pendapatan dari sewa 4 juta, pendapatan tambahannya 50 juta. Iya. Tapi semuanya sudah masuk. Kita akan ngecek sekarang. Ini laporannya 27.340. Setelah kita buatkan laba rugi, harus sama. Ya. Jadi ini adalah laporannya saudara. Kemudian tambahkan untuk biarkan jumlah dan administrasi umum. Ini saya tambahkan lagi, judulnya adalah transaksi. Transaksi itu adalah penjualan dan administrasi umum. Sehingga total pengusaha adalah beban penjualan ditambah dengan beban administrasi umum. Iya. Lapor kotor atas hasil ini dikurangi dengan beban total pengusaha, namanya laba usaha. Ya. Kemudian ini ada pendapatan lain. Kebetulan pendapatan lainnya tidak ada. Jumlah ini pendapatan lainnya. Ya. Sehingga yang kembali adalah laba usaha masih ditambahkan pendapatan lain. Ini namanya laba sebelum pajak. Ya. Anggarannya ini berapa? Kita cek apakah sama dengan neraca lajur. Oh iya, neraca lajur 273.180. Kemudian yang ada di laporan laba rugi juga sama 273.180. Berarti apa yang kita kerjakan laba ruginya adalah benar ya. Bentar saya perbaiki dulu. Iya, sudah. Inilah laporan laba rugi. Berikutnya adalah neraca. Neracanya Anda buat sebelah kanannya aja.
Ya, jadi nanti tolong masukkan neraca lajur ini ke dalam neraca, yaitu dengan mengambil seluruh data-data yang ada di neraca ini. Yang aset masukkan sebelah kiri, yang utang sebelah kanan, kemudian modal juga sebelah kanan. Ya. Saya tidak akan meneruskan yang ini, biar kalian mengerjakan sendiri. Ya, demikian untuk pembuatan neraca lajur perusahaan dagang. Saya ulangi lagi, untuk ayat penyesuaian yang beda dengan yang perusahaan jasa adalah hanya terkait dengan beban pokok penjualan. Yang menambah adalah ini, kemudian yang mengurangi adalah ini. Hanya itu saja. Sedangkan nomor 3, kalaupun kemarin belum dijelaskan Bu Kartika, itu sebenarnya jasa juga ada. Jasa itu juga ada kerugian piutang pada penyisian kerugian piutang. Karena perusahaan jasa itu seringkali juga menjual secara kredit, sehingga dia harus menaksir kira-kira berapa yang tidak bisa ditagih. Kemudian yang tadi penyusutan, walaupun belum dijelaskan oleh Bu Kartika, tapi beban penyusutan di perusahaan jasa ada, karena perusahaan jasa kan punya aset tetap. Aset tetap itu harus disusutkan. Sehingga beban penyusutan debit akumulasi kredit. Nanti waktu membuat neraca, ini yang harus Anda perhatikan. Waktu membuat neraca, penyisian kerugian piutang itu masuk di aset, mengurangi piutang. Lihat dengan suara saya? Iya, Pak. Jadi sekali lagi, penyisian kerugian piutang, waktu membuat neraca, masukkan ke aset, di bawahnya piutang, mengurangi piutang. Kemudian akumulasi penyusutan, di neraca lajur, itu memang masuk sebelah kredit. Ini akumulasi penyusutan. Tadi penyisiannya ini. Penyisian kan kredit. Sehingga masuk di aset, tapi mengurangi piutang. Sedangkan untuk akumulasi penyusutan, ini juga kredit. Masukkan di aset, mengurangi bangunan. Begitu? Iya, Pak. Iya. Demikian. Ini nanti saya share. Kemudian satu lagi, soalnya ini, nanti saya share juga. Ini kalau Anda perhatikan, ini soal saya untuk ujian semester. Jadi nanti ujiannya ya membuat seperti yang saya bahas hari ini. Jadi membuat seolah-olah kita sudah paham dengan jurnal khusus kemarin, kemudian buatlah neraca lajur, langsung jadi laporan keuangan. Ini saya apa sudah. Kalau Anda ingin tahu soal saya, ya ini sudah. Demikian. Kalau ada pertanyaan, saya masih buka sesi pertanyaan. Pak, maaf, saya mau tanya. Iya. Di beban pokok apa? Pokok penjualan. Pokok penjualan. Itu yang bertambah itu pembelian kotornya kan ya, Pak? Pembelian kotornya ya betul. Kalau retur pembelian berarti mengurangi beban pokok penjualan. Jadi yang tadi itu adalah untuk returnya. Jadi retur pembelian itu mengurangi beban pokok penjualan, potongan pembelian mengurangi beban pokok penjualan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bentar.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Nanti Anda teruskan yang tadi itu. Nanti saya berikan soal lagi. Nah, soal lagi ini Anda kerjakan, nanti dikumpulkan. Jadi perintahnya adalah membuat neraca lajur dan laporan keuangan. Soalnya nanti menyusul. Seperti itu, Ria? Ya, Pak. Ya. Jadi saya akhiri kuliah kita sore hari ini, siang sampai sore. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.